Presiden membenarkan dong bahwa selama bulan Maret, 9 bulan April, perekonomian kita, fiskal kita buruk. Bahkan Menteri Keuangan sendiri mengatakan, saya tuh kecewa sama internal Kementerian Keuangan sendiri, dia bilang. Karena isu yang mengatakan bahwa uang kita tinggal 2 minggu lagi tuh dari internal. Setelah konferensi pers APBN kita itu kan selalu ada pertemuan Komite Kebijakan Sektor Keuangan. Gubernur BI, Menteri Keuangan, LPS. Itu pun ditunda. Dokumen APBN kita yang untuk publiknya pun di take down. Pasar membacanya, ini kayaknya ada sesuatu. Di kuartal 1 2026 kemarin itu juga kita defisit terbesar, silpa terkecil. Kalau kita kembali lagi ke ukurannya cash flow, benar-benar punya cash flow problem lah pemerintah. Kita merefleksikan bukan melihat chart saham, bukan melihat chart US dollar. Tapi kalau kita lihat chart berita kriminalitas gitu kan, kan nanti muncul tuh berapa banyak. Tahun lalu, 2025, kan kelihatan meningkat Bang Popi. Saya hanya ingin mengatakan ke pemerintahan ini, ahead the curve, kalau Anda tidak bisa maintain ini, si maut yang menuju mampus dengan sinyal-sinyal kriminalitas yang menaik, hati-hati, akan muncul yang namanya silent killer. Sesuatu yang tidak Anda duga, membunuh Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa. Kembali bersama saya Pumpida Hidayatullah di acara PhD 4K. Podcast hanya di sini kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Tidak lupa kami mengucapkan selamat merayakan Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah seluruh ibadah kita diterima tentunya dan juga kurban kita diterima. Nah, jangan lupa tentunya mari kita juga saling memaafkan karena kan memang semangat daripada kita di dalam konteks bersilaturahmi adalah saling mengingatkan, saling memaafkan tentunya. Nah, baiklah, tapi bukan berarti kita tidak kritis di dalam melihat kondisi situasi. Karena di tengah-tengah perayaan Idul Adha ini juga kita menghadapi beberapa isu yang sangat-sangat krusial, yaitu isu masalah ekonomi yang semakin ya katakanlah genting begitu ya. Karena rupiah semakin terpuruk tentunya, ya IHSG juga tidak kalah amblesnya begitu, dan tentu kita juga melihat adanya defisit di fiskal kita dan lain-lain. Nah, oleh karena itu seperti biasanya kalau udah urusan ekonomi ini saya undang Dr. Yanuar Rizky, sahabat saya. Gimana Bung Yanuar? Luar biasa. Ya. Kalau kata Presiden, nggak usah khawatir masalah krisis, karena kan kita tinggal lihat Menteri Keuangan aja, dia masih bisa senyum kayak gitu. Kalau dia masih bisa senyum, berarti tenang-tenang saja. Wah, berarti ini jangan-jangan Purbaya disuntik supaya senyum terus gitu, kayak Joker gitu. Joker kan senyum terus. Nah, gimana komentarnya? Ya, tapi kan kalau kita bicara kalau menurut Presiden indikatornya itu, berarti Presiden membenarkan dong bahwa selama bulan Maret, 9 bulan April, perekonomian kita, fiskal kita buruk. Maksudnya gimana tuh? Ya karena di bulan April dia sakit pinggang Menteri Keuangannya. Oh, kalau sakit pinggang kan bukan senyum dong, beda ya, itu. Tapi kan ekspresinya kan kalau kita lihat kan kalau kita Presiden bisa ngomong gitu kan kita juga jadi ngomongin gitu juga, tapi ekspresinya kan kelihatan tertekannya. Jadi kan, kita nggak bicara ekonomi, ya bicara body language. Kalau body language, tapi kan jadi artinya kan kalau Presiden mengatakan seperti itu, ya kita juga bisa bilang. Berarti kalau gitu. Berarti apa tadi? April dan Maret kan kelihatan Maret, ya. April, nah itu berarti. Oh, jadi Purbaya pada saat itu nggak senyum-senyum. Kelihatan ini kan, kelihatan ya dia bilang sih sakit pinggang. Gitu kan dia tidak kayak sekarang kan. Padahal ngurusin ya badannya ya. Ya, di satu sisi juga dia kemarin di acara yang sama CT kan bilang, dia bilang bahwa dia ngurusin badannya gitu karena tekanannya besar. Dia bilang kan, gitu kan. Bukan karena olahraga ya. Ya, tapi kalau menurut saya sih ya itu sih
Ya, Nah, yang ringan tapi yang di kurun waktu Maret April itu emang susahnya apa sih, Bung Eno? gini, Kalau secara ekonominya secara ya. ekonomi, sekarang gini ya, pertama kali sebetulnya kan orang kemudian membicarakan ini kayaknya fiskal ada masalah itu ada dua hal ya. Jadi pertama ada rapat dengar pendapat di DPR. Oh, Ya, yang rapat itu dengar pendapat di ya. DPR yang kemudian ada pertanyaan tentang kondisi kas pemerintah. Dan kemudian ada di situ dalam pertemuan itu ada mengatakan bahwa bahkan Menteri Keuangan sendiri mengatakan saya tuh kecewa sama internal Kementerian Keuangan sendiri dia bilang. Karena isu yang mengatakan bahwa uang kita tinggal 2 minggu lagi tuh dari internal. Iya, iya. Salah satu dirjen ya kan nggak salah ya. Dia nggak bilang sih, dia cuma bilang di DPR bahwa soal uang tinggal 2 minggu itu tuh yang dari dalam Kementerian Keuangan sendiri. Iya. Tapi kita fokus di sininya dulu deh, soal kenapa muncul soal 2 minggu waktu itu. Jadi Bang Pompi, kalau kita lihat dari paparannya yang di DPR, jadi saya juga lihat di paparan itu. Nah, kalau kita hitung di situ tuh sebetulnya sisa anggaran lebihnya, ya silpanya. Sal itu kumpulan silpa. Jadi kalau silpanya. kalau silpa itu sebetulnya sisa anggaran. Ya, tahun itu. Tahun maupun bulan. Ya. Misalnya kalau kita bilang Maret, ya bulan Maret. Nah, kalau silpa ini akan menambah saldo sal. Jadi kalau sal itu sebetulnya akumulasi silpa. Akumulasi semuanya. Nah, cuman kita tuh kan punya di bulan Maret itu punya rata-rata silpa. Silpanya rata-rata tuh di bulan Maret itu di sekitar angka 157 triliunan lah. Gitu. Nah, pada waktu itu kalau kita hitung itu 17 triliunan. Itu pun tidak dimunculkan oleh dia. Ya kan 17 triliunan. Jadi kan sebetulnya kalau kita ngomong 17 triliunan dengan kemudian seperti itu ya orang menghitung kan. Sebenarnya cash flow-nya berapa lama lagi itu satu. Kedua, dengan katakanlah adanya MBG yang 1 triliun satu hari, itu 17 hari kan kira-kira kalau ke MBG doang gitu kan. Sebetulnya gitu kan. Kira-kira kan begitu kan. Bener lah 2 minggu lah kira-kira itu. Dari situ kan kelihatan tekanan. Terus dia mengatakan bahwa sebetulnya tahun lalu di Maret juga itu penerimaan pajaknya udah naik 30%. Kemudian di DPR itu dia mengatakan kenapa defisitnya melebar karena di Maret juga defisit kita di kuartal 1. Jadi kalau kita bandingin kuartal 1 2026, kuartal 1 2025, 2024 gitu. Di kuartal 1 2026 kemarin itu juga kita defisit terbesar, pelebaran defisit. Gitu ya. Jadi pelebaran defisit terbesar, silpa terkecil. Jadi kan sebetulnya kalau kita kembali lagi ke ukurannya cash flow, berarti kalau ukurannya cash flow benar-benar punya cash flow problem lah pemerintah, punya cash flow problem. Nah, dia menjelaskan bahwa sebetulnya defisit yang melebar itu karena belanjanya naik lebih besar. Jadi kan gini Bang Pompi, kalau kita lihat secara analogi ya, kalau penerimaannya bisa dinaikin lebih besar dari tahun lalu, dari Q1 2025, kan harusnya defisitnya juga nggak melebar dong, ya kan? Nah, dia bilang, kenapa defisitnya melebar? Karena belanjanya naik lebih besar. Dia bilang, kenapa belanja naik lebih besar? Karena tujuannya untuk menggerakkan ekonomi. Gitu loh. Tapi kan harus realistis lah. Masa besar pasak daripada tiang, gimana itu? Tapi kembali lagi, sebagai seorang Menteri Keuangan yang ngurusin perbendaharaan negara, kan memang menegangkan ini permainan. Ibaratnya kan penerimaannya udah dinaikin aja, belanjanya ditaikin, sisa anggaran cuman 17 triliun. Nah, yang menarik lagi Bang Pompi, sebetulnya kalau kita lihat kan kalau defisit itu artinya dibiayai dengan hutang, ya. Nah, kita tuh punya tren Bang Pompi, setiap kuartal 1 di setiap tahun itu ada yang disebut dengan front loading. Jadi misalnya gini, front loading. Nah, misalnya defisitnya itu hanya butuh 100, ya. Tapi nawarin ke pasar. Kalau pasar mengajukan penawaran sampai ada yang masukin itu 250, biasanya itu diserap semua. Ini cara pengelolaan Departemen Keuangan ya. Tanpa kita harus bicara siapa menterinya lah, tapi intinya bahwa Kementerian Keuangan itu punya pola seperti itu. Itu kenapa SAL itu bisa sebesar itu. Jadi kenapa juga kalau di Maret itu SAL tuh silpa itu bisa 150 triliun gitu karena ada front loading yang dilakukan. Nah, kalau kita lihat dari APBN kemarin ya, itu bid rasio itu turun. Jadi bid rasio ini gini, kalau pemerintah tahun lalu butuh defisit berjalannya 100, dia masuk ke pasar. Pasar itu
masuk 2,5 kali Bang Pompi. Oh. 2,5 kalinya diambil. Iya, Tapi iya. intinya di bit rasionya. Jadi kita nyetok duit di depan lah, Ya, gitu kan, pelan-pelan diambil, ah, diambil kan gitu kan tapi modelnya. gampangnya gini, itu dari sudut pandang penyerapan ya. Tapi dari sudut pandang ketertarikan pasar, artinya Oh, barangnya, dengan adanya uang yang masuk di awal lebih dulu membuat daya tarik gitu? ya enggak, bit Enggak juga? rasionya. Bit rasionya. Oh, Jadi bit rasionya. bit rasionya. Jadi kalau nawar 100, yang masuk, kalau di saham ngomongnya oversubscribe lah. Iya, ya, Nah, oversubscribe. tapi Iya, ya. kalau di pasar surat utang ngomongnya bit rasio. Jadi Oh, bit rasio itu. jadi ini udah oversubscribe 2,5 kali. Rata-rata kita punya tren. Nah, di Maret kemarin itu turun ke 1,4. Oh. Jadi di situ kan biasanya 2,5 kali lipat. 2,5 kali. Jadi Kalau ini turun ke 1,4 kali. 1,4 kali. Artinya kan betulnya sudah mulai agak susah kan jual Iya, surat iya. utang. Minat pasar juga udah mulai menurun. Iya, iya, iya. Kemudian kalau kita lihat, Biasanya siapa sih yang beli-beli itu? ya, nah ini Nah, yang mungkin salah satu yang harus kita lihat juga ya. kan tentunya. Jadi kalau kita lihat dia turun ke 1,49 ya. Turun ke 1,49 itu bank umum domestik yang biasanya juga jadi andalan untuk sebagai standing buyer juga turun di Maret kemarin walaupun kecil, tipis. Ya. Tapi tetap beli Tapi turun. Turun ya. Kemudian asing juga turun. Tapi asing itu cenderung stagnan 13, nggak pernah nambah-nambah lagi. Di 13%. Nah, BI porsinya gitu ya. BI yang paling nambah banyak itu BI. Jadi sebetulnya boleh dibilang 1,49% kemarin itu lebih banyak ditopang oleh BI. Tapi biar kita juga nanti nggak ada yang ngomong BI nggak boleh dong beli di pasar primer. Betul. Artinya kan perbankan beli dulu, dijual ke BI yang menyerap. Ya. Jadi artinya sebetulnya kemarin itu tanda-tanda bahwa kita kesulitan membiayai defisit itu tampak, Bang Pompi. Ya, terlepas dari ada isu rating dan sebagainya terkait dengan pasar dan sebagainya. Nah, dalam posisi kayak gitu, jelas dong, stres juga kan. Iya, iya. Ya kalau kita juga sebagai Menteri Keuangannya kan stres, sementara kan belanja ini kan seperti dia selalu katakan bahwa ya fiskal ini pikiran Pak Presiden kan dia selalu bilang gitu kan. Nah, jadi dalam posisi seperti itu, kemudian APBN kita yang harus diumumkan. Jadi kan pertama di DPR dulu nih Bang Popi, kemudian diumumkan di publik, dibatalkan, ditunda. Nah kemudian biasanya setelah jadi yang waktu itu udah sebetulnya mau diumumkan tapi ditunda. Bukan dibatalkan, ditunda. Ya, kan? Pokoknya press conference-nya yang udah ditunda. Artinya apa itu direvisi ya kah? Atau ada? Nah yang menarik lagi sebetulnya sebelum dia kan misalnya gini, dulu kan Kamis ya. Dia tahu-tahu ditunda itu diumumkannya Kamis pagi. Nah, si dokumen APBN kita yang untuk publiknya pun di take down. Ditarik lagi. Ya, satu itu. Kedua, setelah konferensi pers APBN kita itu kan selalu ada pertemuan Komite Kebijakan Sektor Keuangan. Gubernur BI, Menteri Keuangan, LPS. Itu pun ditunda. Nah, jadi di situ pasar membacanya, wah, bukan pasar ya, terutama ya mungkin masyarakat yang aware terhadap pasar ngelihatnya, waduh, ini kayaknya ada sesuatu. Nah, wah muncul juga kan isu beliaunya sakit, Purbaya ya muncul kan isu bahwa dirawat dan sebagainya lah gitu, dan sebagainya gitu. Nah, sampai kemudian di kira-kira hari Senin waktu itu saya juga mendapatkan info bahwa ini akan ditunda, nunggu dulu rilis dari BPS. Ya, jadi kan saya ingin menempatkan gini, Bang Pompi, bahwa kalau ke dalam posisi pemerintah, tentu pemerintah mengatur timing good news itu wajar. Jadi kalau sekarang misalnya saja pemerintah akan mengumumkan angka yang tidak ada sinyal positifnya, tentu pemerintah akan cari timing yang pas. Iya. Tapi saya juga ingin mengatakan, tapi bukan berarti ngotak-ngatik data kan. Ya nggak? Nah, sampai akhirnya muncullah BPS yang pertumbuhannya 5,6 sekian. Muncul lagi nih Menteri Keuangan nih kan, dengan senyum-senyumnya itu yang termasuk yang dikatakan Presiden itu kan. Dan dia bilang kita keluar dari kutukan nggak 5%. Jadi kalau menurut saya, kayaknya itu kombinasi antara persoalan cash flow tadi, sama persoalan takut angka BPS-nya juga. Takutnya BPS-nya. Jadi kalau kita pakai indikator presiden, waktu itu kelihatannya Menteri Keuangannya berarti
Ada soal cash flow, Iya, ada soal growth. growth gitu. Begitu yang satunya ibaratnya kalau kayak bisul tuh pecah gitu loh, gitu loh. Iya kan? Kalau kayak bisul tuh pecah, ya Bablas kan? lah ya, bablas. Ya kan? Kalau kayak bisul tuh pecah, wah ternyata angka BPS-nya bagus, mulai senyum lagi kan? Oh, udah selesai lah. Terlepas Udah nggak ada yang ngilu-ngilu sakit-sakit lagi. terlepas banyak yang apa? Banyak yang menganalisa juga kan angkanya segala macam gitu loh. Ya, nah, jadi itu posisinya. Tapi sekarang kita mulai dari sini dulu deh ke substansinya, Bang. Iya. Substansinya. Substansinya apa sih gitu? Saya mungkin ingin memulai gini deh. Kan kalau yang ngomong bahwa oh ini angka BPS-nya misalnya saja LPM UI. Nah, LPM UI mengatakan gimana sektor manufakturnya naik, Iya. tapi konsumsi listriknya turun, bukannya manufaktur tapi ke listrik, kan gitu. Nggak konsisten kan BPS juga. Kemudian Menteri Keuangan Purbaya juga di Tapi yang konsumsi kan ada konsumsi, yang konsumsi industri nih yang turun. Iya. Bukan konsumsi, kan ada konsumsi masyarakat juga. Iya turun. Itu yang agregat atau cuma industri yang turun. Konsumsi listriknya turun, sementara angka pertumbuhan manufakturnya naik, kan nggak nyambung, Bang Bobi. Iya, karena itu tetap sama harusnya, yang konsumsi masyarakat tetap sama. Tapi itu temuan dari LPM lah ya. Jadi saya cuma meng-quote apa yang dikatakan LPM. Kemudian juga Menteri Keuangan Purbaya mengatakan bahwa ini bukan dari belanja pemerintah. Di salah satu TV. Saya pikir pada ngerti, kalau nggak ngerti kan Menteri ini kan selalu begitu. Dia bilang bahwa hitung dong dari pangsa pasarnya, market share-nya. Jadi berapa dari pertumbuhan dari sektor rumah tangga, dikalikan berapa market share-nya, kan terhadap angka yang 5,6 itu 2,6-nya dari rumah tangga, dia bilang. Berarti kan sebenarnya dari rumah tangga. Nah, saya ingin mulai dari sini nih, Pak Ope. Untuk kita melihat ada apa sebetulnya. Ya kan? Saya mungkin akan berkatakan gini, kalau yang ngotak-ngatik data BPS-nya ini kemungkinan manipulasi segala macam, saya rasa udah banyak lah. Ekonom yang mengambil peran di sini udah banyak. Nggak ekonom pun juga banyak yang mengkritisi itu. Saya ingin memulai di sini, pandangan saya. Oke, anggap saja, saya asumsikan, angka BPS itu benar. Oke, 5,6 ya kan? itu. Tapi, gimana ceritanya? Ekonominya tumbuh, tetap saja sahamnya turun, tetap saja dolarnya naik terus, melambung ya. Melemah. Jadi ini kan pertanyaan krusial sebetulnya. Kalau Anda punya, kalau memang ini nyata, ini menjadi satu paradoks Indonesia. Nah, sekarang kita lihat Bang Pompi, apa masalahnya? Saya menganalisa dari sini, ya. Karena yang saya bilang tadi, market ngelihat Indonesia, pemerintahan Indonesia, dia akan punya survival zone. Ini yang mengatakan survival mode itu Menteri Keuangan sendiri loh. Ya, benar. Dia mengatakan bahwa kita dalam posisi survival mode. Betul. Ngomong ke anak-anak buahnya, gitu ya. Nah, sekarang tapi orang udah membaca pasar. Indonesia dalam survival mode-nya sudah tidak bisa lagi bertumpu kepada kekuatan standing buyer domestiknya untuk mengatasi defisitnya. Dari mana indikatornya? Bid rasionya mulai turun. Betul. Turun pun ditopang oleh BI. Bank umumnya pun kemampuan belinya juga udah turun. Asing belum masuk. Nah, apa masalahnya Bang Pompi? Ya, artinya kalau sekarang saya jadi asing, saya sadar betul bahwa pemerintah Indonesia itu pada akhirnya akan kembali membutuhkan asing untuk membeli surat utangnya. Iya, betul. Nah, dalam posisi kayak gitu, artinya rupiah melemah. Kita nggak perlu pakai teori dulu, teori persepsi dulu nih, Bang Pompi nih. Jadi ini kayak diambangin belum masuk dulu supaya turun. Kan gini. Kayak nge-short lah modal, tapi nggak nge-short gitu. Jadi kan dia diamin dulu aja, Bang gitu, Pompi. turun aja gitu. Kalau Bang Pompi beli sesuatu, pasti pengennya harga semurah-murahnya dong. Oh iya dong. Iya. Iyalah. Cara Bang Pompi semurah-murahnya, duit Bang Pompi kan dari luar, US dollar dong. Iya. Biar harganya semurah-murahnya, ya rupiahnya jatuh dong. Oh iyalah. Kan ini artinya dengan dolar sedikit dapat rupiah banyak kan gitu. Artinya kita nggak usah pakai teori analisa ekonomi dulu. Analisa gampang aja deh. Iya benar. Analisa gampang aja Bang Pompi itu saya tahu butuh sama saya.
Tapi saya juga ingin neken Bang Pompi biar harganya murah. Iya, iya. Ya kan, kalau saya ingin neken barang Bang Pompi murah, misalnya kalau kita sama-sama orang lokal nih, saya mulai ngomong ke Bang Pompi misalnya kalau jual beli tanah, oh tapi Bang, tuh tetangga rame kan, Bang Pompi kan tertekan kan, benar nggak? Iya, iya. Nah, Tetangga lebih asik tuh sebelah situ. oh, sebelah kan jualnya segini kan, itu kan teori tawar menawar biasa di pasar. Jadi kurang lebih karena ada kebutuhan membutuhkan asing untuk kembali masuk lagi di pasar surat utang, sangat wajar. Iya, iya, iya. Kalau asing istilahnya tuh kalau kata orang-orang di capital market repricing. Harganya itu di repricing. Di apa namanya, dihargain ulang. Di adjust gitu loh. Di adjust gitu. Nah, dalam posisi seperti itu rupiah melemah terus kan. Makanya Bang Pompi, Pak Peri Warjio, Gubernur BI, ketika di DPR ngomong, dia bilang, rupiah itu sebetulnya stabil, jangan lihat angkanya. Marah kan anggota-anggota DPR. Iya. Bapak ini gimana sih? Angkanya sekarang sampai ada yang nyindir kayak mau dekat ke hari kemerdekaan 17.08.45 gitu. Nah, kenapa Bang Pompi? Karena gini loh Bang Pompi, dia melihatnya kalau harga itu karena terkait repricing. Jadi katakan saja sekarang sudah sampai ke 17.700. Tapi udah 17.700 ini buat asing yang nawar, udah cukup nih penawarannya. Masuklah dia kan, rupiah masuklah ke keseimbangan baru. Ini dilihat dari kacamata stabilitas, cara BI ngelihat stabilitas. Dia bilang kan stabilitasnya dalam 20 hari tetap 5,5%. Tapi orang ngelihatnya angka kan? Iya. Kalau Bang Pompi lihat kan, ya bulan lalu 16.400, sekarang 17.700, angka kan? Nah, jadi bahasa gampangnya, keseimbangan baru yang terus melemah. Betul. Harapan masyarakat keseimbangan baru tuh ke arah yang kuat. Iyalah, semua orang berharap begitu. Ya Bang Pompi ya. Iya. Nah, sekarang kita lihat Bang Pompi. Coba lihat pidato presiden yang kan ini unik juga kan, yang mengantarkan nota keuangannya presiden langsung kan. Iya. Tapi kan angkanya pasti dari timnya lah ya. Tapi asumsi US dollar untuk RAPBN 2027 16.800 sampai 17.500. Iya. Artinya Bang Pompi, Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan yang membentuk angka asumsi di RAPBN 2027 itu sudah menganggap angka yang sedang terbentuk itu sudah keseimbangan baru. Tapi sekarang Bang Pompi lihat lagi, asumsi di APBN 2026 batas atasnya itu 16.500. Jadi Bang Pompi, kalau sekarang kita bicara 16.500 pemerintah buat asumsi di APBN 2026, 17.500 di asumsi RAPBN 2027. Rupiah itu berarti sebetulnya melemah 1.000. Iya. Ya kan? Ini yang disebut dengan repricing aset. Iya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita memang membutuhkan asing membiayai defisit. Benar. Ya kan Bang Pompi? Benar. Nah, banyak yang bilang, jangan ngelihat kayak krisis 98. 98 itu rupiahnya dari 2.000 beratus-ratus kali. Iya. BI, pemerintah juga akan selalu ngomong gitu. Saya ingin memberikan gambaran. Gini loh Bang Pompi, sekarang itu, kita itu sebetulnya sejak era reformasi dengan sistem devisa bebas ini, dianggap biasa menerima keseimbangan rupiah yang terus melemah. Dipaksa bahwa itu biasa-biasa aja. Ya, jadi sebetulnya coba kalau kita lihat. Iya. Ya kan, kalau kita perhatikan. Padahal di negara lain kayak Malaysia itu menguat. Iya. Makanya. Tapi kita tuh terbiasa kayak gini. Ya, ini keseimbangan baru. Tenang aja. Terus kan inflasinya bisa ditahan. Kenapa? Karena begitu terjadi repricing, ya tahun kemarin di 16.500, sekarang dinaikin 17.700. Setelah ini dia tenang. Suku bunganya bisa dikendalikan, inflasi bisa dikendalikan. Tapi saya ingin memberikan nih satu pemahaman. Di Februari tahun lalu kita deflasi loh Bang Pompi. Iya. Kita tahu semua itu. Deflasi. Artinya apa? Bahwa angka keseimbangan baru itu udah nggak ada daya beli. Iya.
Jadi sebetulnya begitu harga gini loh, saya gampangannya gini loh. Ah, Bang Popi sama saya nih, ah, ya. Yan, kita sekarang harga rupiahnya naik ya, ya. Ya ah. nggak apa-apa. Asal lu juga bayarnya sesuai dengan harga itu dong. Iya, iya, iya. Bayar apa kontraknya. Ah, Ada masalah nggak? Enggak kan? nggak ada masalah. Happy-happy aja kita kalau Happy-happy aja. selama secara kontraktual benar. Nah, ini banyak pemikiran yang kaum-kaum monetaris yang alih ke devisa bebas juga banyak yang diikuti di kita, bahwa market tuh akan mengadjust sendiri. Jadi Ya. begitu sekarang harga itu sebetulnya di-adjust, Bang Pompi, market itu akan mengadjust. Jadi ada yang namanya tuh cost of living adjustment itu bisa dikejar. Nah, yang terjadi saat ini tuh sebetulnya adjustment itunya tuh udah nggak ada. Oh, gimana? Gini loh Bang Pompi. Nggak, maksudnya si cost of living Coba ya, adjustment-nya sekarang kita lihat nih. nggak adanya dari mana? Ya, daya belinya emang nggak ada. Oh, si deflasi tadi. Nah, deflasi itu salah satu contohnya. Iya. Makanya kenapa kita tuh tidak pernah presisi melihat sebetulnya kita tuh hidup dari apa. Oh. Nih Bang Popi ya. Kita di dalam podcast ini udah berapa kali ngomong. Saya sekarang ingin ngomong kepada yang dikatakan Menteri Keuangan Purbaya. Iya. Ya, tentang market share konsumsi rumah tangga. Oke. Sekarang gini. Kita mari lihat. Rumah tangga membiayai konsumsinya itu. Datangnya dari mana? Gaji, tabungan, utang rumah tangga. Iya. Atau bantuan pemerintah. Bansos dan BLT. Kita ngomong dulu nih satu. Dari 2019, angka saldo mengendap, pemilik tabungan di bawah 100 juta turun. Ini yang disebut dengan mantap, makan tabungan. Iya. Satu nih, indikatornya Bang Bobi. Artinya kalau sekarang kita mengatakan C, fungsi konsumsi, sama dengan Y, gaji, ya kan? Plus S, ya kan? Plus hutang. Jadi konsumsi saya itu kan bisa dibiayai oleh gaji, tabungan nambah, berarti gaji saya bersisa, nggak ada hutang. Iya. Sehat banget. Aman lah. Aman. Apalagi savingnya gede. Kalau ngomong kaya bareng tuh ini, siapa yang nggak mau kaya kan gitu loh. Kalau ya kan siapa yang nggak mau kaya, mau dolarnya naik mau apa kayak, kalau bisa nabung semua orang seneng. Kaya dong. Masih bisa naik haji. Bisa naik haji, masih bisa apa? Kaya dong. Gitu loh Bang Pompi. Nah sekarang apa yang akan terjadi kalau begitu konsumsi rumah tangga dari Y-nya turun, berarti gaji saya sudah mungkin tidak ada karena di PHK. Ya, gitu. Bisa aja memang karena tadi kan dolarnya udah naik tapi gajinya nggak naik gitu loh. Oh betul. Ya Bang Popi ya. Iya. Y-nya ini mulailah S saya tuh bukannya nambah malah kurang. Tabungan itu tadi. Nah itu mantap. Ya, itu Bang Popi. Kita juga mantap ya. Mantap. Gitu. Ya kan, mantap. Ya kan. Di 2023 Bang Popi, saya masih ingat betul. Saya diundang oleh salah satu TV karena pinjol waktu itu ramai banget. Jadi pinjol tuh waktu itu menimbulkan konflik sosial. Banyak debt collector segala macam. Saya diundang oleh salah satu TV, ada 3 korbannya. Satu korbannya dia ngambil pinjol karena nggak tahan dia sama marketplace, belanja marketplace. Satu lagi ngambil pinjol judol. Karena nutup judol. Ya karena ikut judol. Jadi ibaratnya kalau di saham margin trading. Dalam banget loh tuh. Ya kan? Nah, yang satu lagi korbannya adalah ngambil pinjol karena bilang nggak punya uang untuk membiayai konsumsi sehari-hari. Pada waktu itu Bang Pompi, OJK yang juga jadi ini biar jelas nih, karena biar direkam digital kan, digital biar kita tuh bukan dianggap ini bukan persoalan siapa pemimpinnya, kita ngomongin tentang negara ini gitu loh. Nah, jadi sebelum mereka berkuasa, kita di 2023 pun saya ada jejak ngomongnya begini juga. Jadi waktu itu saya di TV itu mengatakan ini harusnya sebenarnya dilihatnya bukan persoalan pinjol ini legal atau tidak ilegal, bukan persoalan bahwa masyarakat ini mengambil di luar kemampuannya dan sebagainya. Tapi yang harus dilihat, saya bilang di situ. Sebetulnya ini menunjukkan ada masalah dalam struktur rumah tangga kita. Ya kan? Iya.
Kalau 2019 sudah ada tanda-tanda mantap, 2023 ada tanda-tanda maut, makan utang. Nuduh. Saya bilang, Kalau maut tinggal menuju maut itu. maut. Nah, Bang Mopi, saya tanya. Makan utang. Saya dengerin tuh salah korbannya yang di marketplace ya, dia bilang saya juga tahu nih nggak bisa nahan konsumsi segala macam. Saya tanya, masih kerja, masih gajinya ada? Iya. Cuma saya nggak tahan aja. Ya kan nggak tahan karena kemudian juga kalau saya mau beli di marketplace ada juga ya macam-macam lah ya, ada pay later, ada segala macam itu kan. Nah ternyata dia bilang saya kelebihan konsumsi segala macam. Terus yang satu lagi ke judol gitu. Judol. Pada intinya ada kerjaan nggak? Nggak ada. Jadi kalau saya pikir, oh ini kayak teman-teman gua nih, kalau main saham, ya kan, pinjem aja. Kalau jagoan, untung, gitu loh. Tapi kalau nggak jagoan, malah beribet kan? Iya, karena dia harus bayar utangnya. Gitu. Ini namanya kalau di saham tuh margin, pembiayaan margin. Jadi kalau pembiayaan margin itu, Bang Pompi biayain dulu sama saya, berapa bunganya, betul, ya kan? Nah kalau saya nanti tradingnya untung kan nggak ada masalah Bang Pompi. Iyalah. Ya kan, jadi artinya lu kan setor sama gue, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak, utang balikin dong duit gue. Namanya utang ya tetap aja kan utang kan gitu loh. Oh terus gimana? Ya awalnya dapat katanya dari judulnya. Tapi lama-lama enggak, saya tambahin lagi pinjolnya, malah lalu tambah belangsak kan gitu. Oh gitu. Jadi sebetulnya buat apa nih? Ya sebenarnya saya judul itu juga buat saya membiayai hidup. Kalau di saham ngomongnya trading for living. Iya. Orang yang memang pekerjaannya itu trading kan, trading for living. Ini di masyarakat bawah artinya trading for livingnya itu judul for living. Oh. Judul for living dibiayai oleh pinjol gitu loh. Iya nggak? Kemudian yang satu lagi dia bilang, ya saya gimana Pak katanya, masalahnya ibu saya sakit, buat beli segala macam. Nah saya bilang dari tiga ini, yang paling mendingan itu cuma yang ini nih, yang di marketplace. Yang dua ini sebetulnya menunjukkan bahwa sebetulnya emang udah PHK, nggak ada pekerjaan. Desperate banget ya. Desperate nih. Saya bilang yang dua ini kalau kita tidak mampu mencegahnya, ini sinyal menuju yang namanya mampus. Makan keputusasaan. Iya, prekariat. Ya coba bayangin Bang Popi, dia dengan kayak gini, oke lah ya kalau judul penyakit masyarakat kita kan. Yang ini nih, yang betul-betul dia membiayai hidupnya. Udah dia nggak bisa bayar, dikejar-kejar sama debt collector, dan dia bilang yang membuat dia tegang tuh apa? Karena orang-orang sekitarnya. Jadi pendekatan pinjol ini kan orang yang ada di kontaknya dia juga di. Jadi dia bilang betapa dia mendapatkan tekanan masyarakat kan? Iya. Jadi Bang Pompi, saya pernah mengatakan juga di PhD 4P kan, hati-hati perang kelas, kita udah ngomong dari tahun lalu kan. Nah inilah. Karena saya udah melihat kalau tahun lalu kan udah kejadian. Saya melihat bahwa kalau ini tidak dicegah, akan muncullah yang namanya perang kelas. Nah, sekarang saya ingin memberikan gambaran ini, Bang Pompi, apa yang terjadi saat ini. Kembali ke poinnya Menteri Keuangan. Pak Menteri Keuangan, kalau menurut pendapat saya, ya, satu, konsumsi rumah tangga yang menurut Anda itu juga masih menjadi penopang itu. Menurut pendapat saya, sudah tidak. Satu Bang Pompi ukurannya. Saya ukurannya makan tabungan tambah parah. Maut lah ya. Yang mautnya. Coba lihat. OJK kemarin mengatakan pinjol itu, nilai transaksi pinjol udah 103 triliun Bang Pompi. 103. Itu baru pinjol tuh. Pinjol. Judul. Dan itu pinjol yang terdaftar di OJK loh Bang Pompi. Kita belum ngomong yang 103 triliun. 103 triliun. Tapi itu lancar? Enggak pasti. Udah pasti diambil. Pas. NPL-nya udah mau dekat ke 5. Bang Pompi, saya masih ingat betul. Waktu 2023 itu masih ribut-ribut itu. Pinjol itu masih sekitar 30-an gitu. NPL-nya itu 2,7-an gitu. Iya. Artinya kalau sekarang merefer itu dalam 3 tahun saja nilai transaksinya sudah menaik hampir 4 kali lipat. NPL-nya pun naik. Jangan-jangan ini dia muter-muter aja nih. Kelompok yang sama ngais-ngais terus dari dari pinjol ke pinjol. Nah, jadi dia ngegali lebih dalam aja gitu, kira-kira gitu. Makanya kan saya ingin membahas dari sini, biar nanti juga kita ngebahas ke sisi melihat keuangan negara ini, biar ada kocak-kocaknya juga kan. Dari arti itu kan jadi artinya kan. Nah sekarang kan gini Bang Pompi, saya misalnya berikan gambaran gini Bang Pompi. Saya tuh pernah Bang Pompi
Jadi ada satu emiten besar lah gitu. Dulu saya bilang, wah ini udah nggak sehat, hutangnya banyak, ambil hutang lagi. Kemudian dari pihak si emiten ini ngajak ketemu saya, dia menjelaskan, kenapa kamu nggak ngelihat bahwa meskipun saya banyak hutang, saya dikasih lagi tuh, berarti saya tuh kredibel, karena orang percaya untuk saya memberikan hutang. Kan kurang lebihnya, Bang Pompi, yang ada dalam pikiran pemerintah juga sekarang gitu. Mau defisit terus sepanjang dikasih hutang lagi, ya sebetulnya pemerintahan ini kredibel di mata pasar. Makanya kan sekarang banyak ekonomi yang menyerang karena banyak lembaga rating yang mengatakan meragukan fiskal. Berarti kan kita mulai dianggap tidak dipercaya oleh pemberi hutang. Sekarang saya dari yang tadi Bang Pompi katakan yang pinjol, misalnya pinjol, saya macet di sini, pindah ke sebelah, restrukturisasi, pindah lagi, bisa ngegulung kan? Yang paling ini dari sisi pinjol nih Bang Pompi. Sekarang kita lihat nih, kalau kita menganggap pinjol itu masyarakat tengah ke bawah, walaupun katanya ternyata kalau berdasarkan data OJK, yang paling ngambil pinjol siapa coba Bang Pompi? Siapa itu? Guru. Oh, guru honorer atau guru pegawai negeri? Iya, guru lah. Guru pokoknya yang pejabat. Data detailnya kan saya juga hanya baca di berita ya, dari OJK, guru. Sedih sekali ya. Jadi kalau sekarang kemarin itu juga banyak muncul di medsos ketika Presiden Prabowo sempat salah ngomong gaji hakim tapi gaji guru, banyak yang itu. Memang faktanya pengambil terbesar pinjol itu juga guru. Katanya gaji guru dinaikin 3 kali lipat, guru hakim. Ngambil pinjol di guru. Nah, artinya Bang Pompi, ya kan, ini masyarakat itu, angka inflasi yang ditimbulkan itu bukan dibiayai oleh pendapatannya, tapi oleh hutangnya. Jadi adjustment tadi Bang Pompi, misalnya harga ini naik nih, tapi bisa direspon kan? Iya nggak, keseimbangan baru ini. Kalau dari gaji, ada masalah Bang Pompi. Tapi kalau dari utang, ini kan ada upside yang harus dibayar, ambles lah. Akan bubble kan? Nah, sekarang kita lihat nih. Saya ada juga yang kasih tahu ke saya, janganin ini. Yang levelnya atas juga banyak yang ngambil pinjol, maksudnya. Jadi ada yang mengatakan ke saya itu selalu menggambarkan pinjol itu untuk mencerminkan kondisi rumah tangga menengah ke bawah. Ada yang bilang ke saya, pinjol itu juga ngegulung juga di levelnya, yang level direksi juga ada, dia bilang ngambil pinjol. Iya, dia ngomong ke saya. Ya kan? Jadi ada yang bilang ke saya gitu. Nah terus, udahlah saya anggap asumsi dulu deh. Asumsi saya pinjol itu menengah ke bawah. Saya penasaran Bang Pompi, lihat kartu kredit. Kartu kredit Bang Pompi sejak 2024, kalau pinjol sejak 2023, kartu kredit sejak 2024, transaksinya itu naik. NPL-nya juga naik. NPL-nya dari tadinya 1,7 udah ke 2,7. Artinya apa? Di kelas menengah perkotaan, ya, sudah konsumsi pakai makan utang. Nah, saya ingin menjawab, ya, salah satunya yang mendukung pemerintah itu mengatakan, ya bahkan saya tuh ingin mengatakan juga gini loh, hentikanlah kita itu bertengkar sendiri untuk yang nggak perlu. Iya. Menteri Keuangan nggak tahu maksudnya ngelucu atau apa gitu ya. Dia bilang, rupanya orang tuh banyak terpengaruh ekonomi TikTok, kan nggak perlu ya. Memperebutkan pepesan kosong. Iya, ngapain gitu, cuman sama juga dengan kita ngapain juga sih kita ngomongin berat badan dia turun, dia senyum atau enggak. Mari kita bicara konteksnya aja. Tapi lucu yang tadi. Iya kan, dia bilang kan, rupanya dia bilang ini kan orang tuh hanya sama ekonom TikTok, kan buat apa buat saya? Iya. Kita bahas aja substansinya gitu loh, mau TikTok ya mau apa kayak gitu. Sekarang kan kita lihat Bang Pompi, kalau kita perhatiin gitu, ya, kita perhatiin. Coba kita lihat nih, kalau misalnya kelas menengah juga udah begini, muncullah kata-kata gini, termasuk juga ini nih, ekonom TikTok yang belain pemerintah, buzzer, yang belain Menteri Keuangan juga. Dia bilang ekonom-ekonom yang mengatakan ekonomi sulit itu nggak pernah ngeliat apa di mall begitu ramainya, nggak pernah ngeliat apa tiket konser itu banyak ini segala macam, nggak pernah gini nih. Nah, saya ingin kembali lagi kayak yang saya ceritain tadi Bang Pompi, ke Mbak yang saya temui di TV tahun 2023, dia masih kerja, nggak bisa nahan konsumsinya. Gajinya memang konsumtif ya. Memang konsumtif, tapi dia bayarin hutang.
Kalau kita lihat di permukaan, seolah-olah semua tuh everything is okay. Iya, iya. Wah, mall masih Superficial, rame, masih apa. Tapi pernahkah kita bertanya, dia bayarnya pakai apa nih sebenarnya? Dari angka kartu kredit yang naik sudah bisa dijelaskan. Iya, iya. Bayar pakai kartu kredit. Dari angka pinjol yang naik sudah bisa dijelaskan. Dan kalau naik bisa bayar nggak apa-apa. Udah naik nggak bisa bayar. Maut loh. Maut udah. Nah, saya ingin mengatakan Bang Pompi, ini yang disebut dengan lipstick effect ketika Great Depression di Amerika Serikat. Oh. Jadi di Amerika Serikat Bang Pompi ketika Great Depression dulu juga muncul nih cerita kayak begini. Pattern kayak gini sampai muncul juga mengatakan nggak ada apa-apa, buktinya penjualan lipstick naik terus. Berarti sebetulnya masyarakat itu masih makanya istilahnya lipstick gitu. Effect. Ternyata ini banyak jurnalnya. Di dalam jurnal-jurnal itu ditemukan gini Bang Pompi ternyata. Lipstick waktu itu masih mahal. Ya. Karena kan lipstick murah sekarang, maksudnya tergantung merek sih. Tapi kan intinya gini loh, menunjukkan bahwa kan orang itu kalau tertekan pasti yang dikurangin pertama lipstiknya dong Bang Pompi. Harusnya. Nah, karena kan itu udah bukan primer lagi. Udah nggak perlu kelihatan cantik nggak apa-apa. Udah lah, namanya juga orang nggak punya duit. Makanya ekonomi lagi susah kan. Makanya orang ngomongin dari sisi penjualan lipstik. Nah, itu disebut lipstick effect. Ternyata Bang Pompi hasil penelitian dan bahkan penelitian banyak jurnal termasuk juga tentang psikologis dan sebagainya. Ternyata orang itu kalau lagi susah, ada dua hal yang ditemukan dalam jurnal-jurnal yang saya baca itu. Satu gini Bang Pompi, saya misalnya udah cita-cita mau beli rumah, tahu-tahu ekonomi susah. Uang yang udah saya tabung ini, beli rumah nggak bisa kan? Nah orang itu ternyata secara, ini berdasarkan jurnalnya loh, secara psikologisnya, daripada saya stres ya udahlah, saya belanjalah yang nggak perlu, yang menghibur ini. Ini yang bisa menunjukkan menurut jurnal-jurnal itu, walaupun ekonomi susah, tapi orang itu masih belanja hal-hal yang tidak perlu. Ya, terus kedua, ada orang tuh memang udah nggak punya apa-apa, punya duit gitu. Tapi orang kalau lagi nggak punya duit itu, memang mikirnya gaya kan gitu. Timbullah hutang. Nah, ini menjelaskan nih. Situasi saat ini, ketika kita bicara ekonomi kita ini baik-baik saja konsumsinya, dengan ada indikator NPL pinjol naik, transaksinya naik, NPL kartu kredit naik, transaksinya naik, berarti menurut saya kita sudah menghinggapi ada yang disebut lipstick effect tadi. Iya. Oke. Ya kan? Jadi sekarang nih antara lipstick effect dengan lip service. Ya, dengan lip service. Nah, kan terus kita bacanya gimana Bang Pompi? Ketika saya bicara hati-hati perang kelas, ya, saya waktu itu di podcast Bang Pompi bilang indikator ketiga sebetulnya terkait dengan sinyal. Saya ingin mengatakan, selalu mengatakan, siapa yang bilang krisis? Mana ada resesi? Perlambatan ya, tapi jangan dilebih-lebihkan kan gitu. Iya. Loh Bang Pompi, kalau analis itu tuh selalu melihat tuh ahead the curve, bukan ngomongin kurva. Iya loh. Iya nggak? Ya kalau ngomongin sekarang mah nggak usah jadi analis, kita aja bisa. Iya, justru makanya pemimpin itu kemampuan mendengar harus lebih baik daripada kemampuan bicara. Dengerin dulu dong. Kalau kawan bersama kita itu mencegah krisis, kita ketemu di kawan bersamanya, mencegah krisis. Betul. Benar nggak? Kita ngisuin supaya ini hati-hati ada itu tuh. Nah, yang bawahnya kan belok atau tinggal ngarahin kemana gitu maksudnya. Makanya ini biar ada yang konstruktif juga ya, gitu, yang konstruktif. Karena menurut saya tuh pemerintahan ini tidak membangun sosial dialog, itu bahaya loh. Dialog sosial sebenarnya apa? Jadi akhirnya tuh saling pukul ngakar. Iya. Bang Pompi, coba kita lihat. Kalau kita lihat ahead the curve. Menyerap aspirasi kan maksudnya sosial dialog. Saya bilang ketika di podcastnya Bang Pompi, kenapa saya mengatakan hati-hati perang kelas? Satu, mantap, maut ini sudah juga naik NPL-nya. Kalau NPL naiknya ada kemungkinan krisis antar kelas. Indikator ketiga Bang Pompi. Apakah jadi gini loh. Kalau bicara kayak gini, kita merefleksikan bukan melihat chart saham, bukan melihat chart US dollar. Tapi kalau kita lihat chart berita Google News, pakai Google kan kita bisa lihat. Masukin berita kriminalitas gitu kan. Kan nanti muncul berapa banyak. Tahun lalu 2025 kan kelihatan meningkat Bang Pompi. Ini saya pakai, kan ada juga sekarang yang main psikografi segala macam. Saya pakai simpel aja.
Saya tahun lalu misalnya, keyword kriminalitas di news, berapa muncul newsnya? Oh. Ini saya menjelaskan metodologi saya nih gitu ya kan. Nah, tahun berikutnya berapa munculnya? Tambah naik. Oh. Tapi kan itu dunia. Nyebutnya Indonesia tuh. Indonesia dong. Oh, jadi dibatasi Nah, terus kriminalitas di Indonesia. coba, mungkin karena saya sering buat keyword-keyword gitu di Google saya, setiap saya buka medsos saya, yang Langsung. muncul FYP itu berita-berita kriminalitas, Bang Bobi. Iya, benar. Ada begal di jalan mana, ada begal di mana, dan tambah hari tiap saya buka medsos saya, tambah banyak. Saya hanya ingin mengatakan ke pemerintahan ini, ahead the curve, kalau Anda tidak bisa maintain ini, si maut yang menuju mampus dengan sinyal-sinyal kriminalitas yang menaik, hati-hati. Akan muncul yang namanya silent killer. Sesuatu yang tidak Anda duga, membunuh Anda. Jadi kan sekarang itu kalau ngomongnya, kita ini nggak akan krisis. Banknya, karnya masih 24%. Sebetulnya kan itu kan, oke, kita bisa anggap itu sebagai denial ya. Penolakan terhadap statement yang menunjukkan ada krisis. Tapi kan bisa juga itu sebenarnya untuk supaya tidak terjadi kepanikan. Bisa juga diartikan supaya memberikan harapan. Nah, sebenarnya narasi yang harus dibangun di dalam konteks seperti ini agar terjadi saling pengertian lah antara pemerintah sama rakyat tuh kayak gimana sebenarnya, kan agak sulit juga. Sense of crisis tuh. Gimana tuh misalnya? Ini Bang Popi ya. Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura. Ya, dia pidato tuh 1 hari setelah pertemuan Trump sama Xi Jinping. Ya. Tone pidatonya tuh sense of crisis. Dia bilang, kita jangan berharap bahwa ini tuh ekonomi akan baik setelah ini, bahwa Selat Hormuz segala macam. Dan dia bilang situasi akan lebih buruk dari stagflasi tahun 1970. Jadi nggak menghayal ya? Ya dia mengatakan. Jadi pokoknya dia realistis. Realistis, dia menjelaskan. Kalau kita harus siap susah nih ke depan nih. Padahal Singapura dolar kan kuat banget, kuat kan gitu, nggak ada masalah soal gitu ya. Kalau dia juga mau ngomong kita kaya, lebih pantas dia, kurang lebih begitu loh, lebih pantas dia lah dari kita gitu loh, ya kan? Betul. Lebih pantas dia. Tapi cara dia pidato membangun sense of crisis, dan dia bilang kita harus siap, terus siap dengan tekanan inflasi global yang tinggi, dan kemudian menyebabkan stagflasi. Stagflasi itu stagnan kan, udah inflasinya tinggi nggak bisa tumbuh. Sementara kalau kita ngomongnya apa? Kita harus tumbuh terus. Wah, kayaknya optimis banget gitu loh. Dia bilang, kita negara paling kuat. Semua negara susah. Kita nggak susah. Bang Pompi, kalau dalam posisi kayak gitu, Bang Pompi membangun optimisme atau membangun halusinasi? Iya. Buat yang di bawah, oh kalau pemerintah ini banyak duit, minta dong. Bagi dong. Begitu dia udah nggak bisa bagi, rame lah tuh ya. Rame. Buat yang di tengah, dia ngelihat, ya kalau pemerintah ini banyak duit, urusan ini bawah ini urusan pemerintah lah. Untuk apa juga saya gini? Iya. Kalau sekarang juga saya pusing misalnya ngurusin karyawan banyak ini, ya udahlah, tutup aja, PHK aja, tuh pemerintah kuat nanggung. Iya nggak, Bang Bobi? Saya pindahin aja lah duit saya ke US dollar ke emas gitu. Iya. Tidak membangun social dialog. Tidak membangun transaksi antar kelas. Bahkan cuma nyala-nyalain lu nggak patriotis. Iya. Tapi nggak membangun patriotisme itu sendiri gitu. Yang paling atas, yang paling berlebihan, ditekan dengan itu. Iya. Iklim usaha kan. Nggak patriotis segala macam. Menurut saya Bang Pompi, ini membangun optimisme atau percaya diri berlebihan. Iya. Kalau menurut saya over PD. Kan apa salahnya loh kalau pemerintah ngomong gini nih. Ini kita sekarang lagi susah. Saya minta masyarakat itu kalau yang masih ini ya pengusaha, misalnya dia datangin nih pengusaha besar. Masalahmu apa sih? Iya. Soalnya kita juga butuh kamu untuk tetap mempertahankan lapangan pekerjaan. Karena kalau enggak nanti kan kita juga mesti menjaga keamanan ini sama-sama. Iya. Ini di hari buruh ngomong, kalau pengusaha majikan Anda tahu mau ini, dia mau keluar saja. Pemerintah akan ambil alih. Gimana Bang Pompi? Seolah-olah kita itu ingin menggambarkan negara yang super kaya betul gitu loh.
Padahal tetangga kita yang dolarnya juga terhadap dolarnya kuat gitu loh, dia membangun sense of crisis. Gimana coba Bang Pompi? Dan kalau udah kayak gitu, menurut saya indikator lihat Menteri Keuangan senyum tuh jadi kayak gimana ya menurut saya? Ini sebetulnya. Tapi kita seneng lah kalau lihat Menteri Keuangan senyum, seneng lah. Daripada kelihatan sedih kan. Akhirnya seolah-olah persoalan serius ingin dibawa bercanda terus kan Bang Pompi? Iya. Tidak pernah membangun pembicaraan detail. Nah, sekarang Bang Pompi kita lihat detailnya kayak apa. Kenapa si rupiah ini melemah terus Bang Pompi? Nih Bang Pompi, gampangnya kan gini. Untuk mencitrakan indikator ekonomi itu baik, ukurannya apa? Suku bunga bank sentralnya rendah. Suku bunga bank sentral rendah itu mencerminkan apa? Mencerminkan inflasi rendah. Mencerminkan pro pertumbuhan ekspansif. Jadi mencerminkan bahwa makanya selalu ngomong kredit itu kan. Jadi artinya orang melihat kalau yang suku bunga bank sentral satu negara itu cenderung stabil menuju ke bawah, itu artinya kebijakan bank sentral itu pro growth. Tapi kalau misalnya stabil menuju ke atas, pro stability. Berarti kan sebetulnya ekonominya lagi gejolak, dia melakukan ke stabilitas dulu. Ya Bang Bobi ya. Kedua, ukurannya adalah yield surat utang. Yang disebut dengan repricing. Jadi Bang Pompi, gimana nggak jagoan nih? Di tengah semua negara, bahkan negara maju pun, yield surat utangnya itu naik. Artinya harga surat utangnya itu turun. Berarti pasar itu menjual surat utangnya, sehingga yieldnya naik. Semua negara maju, kita stabil. Harga surat utangnya stabil di 99, 100. Yieldnya bisa stabil di 6-7. Wah, dia bilang, lihat dong, kamu tuh makanya harus muji-muji saya. Lihat nih, surat utang kita tuh stabil di tengah negara lain yang tidak stabil. Debt to GDP rasionya pun kita tuh paling bagus. Ya kan Pak Mofi? Nah, kedua, lihat nih, kita itu ingin mendorong yang namanya kredit. Segala macam. Nah, Bang Pompi, sekarang ya ngomong gini loh Bang Pompi, mungkin saya ingin agak sedikit ini nih. Karena kan kecenderungan presiden kita ini ingin melakukan game changer. Dalam artian gini, kalau saya tergantung ke namanya surat utang, dan surat utang itu adalah asing, maka saya dikerjain terus nih. Rupiah saya menyeret-nyeret juga ke soal politik dan sebagainya kan. Salah satu game changernya itu apa? Ya tidak berhutang. Makanya kan dia mulai ini kan yang kata orang menuju ke arah sosial kapitalisme ini kan. Jadi artinya kan gini loh Bang Pompi, kan bisa aja kita tuh tidak menaikkan penerimaan negaranya untuk menghindari hutang kan. Makanya kan mulai muncul badan ekspor dan sebagainya. Nah, cara berpikirnya kan seperti itu tuh. Ya kan? Persoalannya Bang Pompi, apakah kita mampu atau enggak? Saya ingin memberikan gambaran. Pernah nggak sih Indonesia ini dari sejarah zaman modern ini melakukan kebijakan game changer dari ekonomi terbuka menjadi ekonomi tertutup? Pernah. Tahun 1942. Ketika Jepang masuk menang perang sama Belanda. Tadi yang terbuka jadi tertutup. Jepang. VOC tadi ya kan? Tadi VOC. Jepang di tahun 1942 untuk mengurangi pengaruh Belanda dan VOC terhadap Indonesia karena dia merebut penjajah baru kan? Maka dia melockdown ekonomi kita, tertutup. Tapi yang menarik Bang Pompi, Jepang tuh mengukur dulu loh self-sufficiency-nya. Jadi kalau kita bicara antara rejim devisa bebas yang perdagangan terbuka dengan rejim devisa kontrol, itu ukuran indikator itu self-sufficiency rate. Negara yang punya self-sufficiency rate-nya tinggi, kemungkinan besar tidak punya kepentingan terhadap negara lain, kemungkinan besar bisa melakukan devisa kontrol.
ukuran itu adalah self-sufficiency rate. Iya, iya. Pada waktu itu, Jepang melihat ada warisan yang ditinggalkan oleh VOC. Hmm. Dia bagilah 3 klaster yang menjadi 3 autokrasi itu. Hmm. Di Padang, di Jakarta, Batavia, di Makassar. Dihidupkanlah transaksi antar daerah. Jadi ekspor impornya itu antara Sumatera ke sini, transaksi daerah. Dia melockdown itu. Hmm. Makanya Presiden selalu bilang, urusannya kalau pangan selesai, energi selesai. Jepang pada waktu itu juga selesai. Hmm. Tapi pada waktu itu Bang Pompi, kalau kita cermin kepada yang waktu Jepang melakukan autokrasi itu dan self-sufficiency, memang kita lagi punya infrastrukturnya. Punya di Sumatera kebun, di sini sawah, di sini rempah-rempah. Hmm. Nah, Jepang juga mengatur eksesnya, Bang Pompi, waktu itu. Jepang yang mengatur untuk ekspor. Jadi ide badan ekspor itu sebetulnya mirip-mirip ini. Oh. Mirip-mirip ini. Jadi sebetulnya tuh dibuat kayak gitu, nanti negara yang mengatur. Iya, iya, iya. Ya kan? Tapi pertanyaan saya sederhana. Seberapa dalam kita sekarang masuk dalam perangkap offside devisa bebas? Iya, iya. Ya artinya udah nggak akan bebas lagi kan gitu kan. Saya ingin memberikan gambaran Bang Popi. Thailand tahun 97. Bahtnya jatuh. Tuh. Untuk melakukan game changer, dia mengambil kebijakan dana hasil ekspor seperti yang kita tempuh ini. Semua hasil ekspor pokoknya devisanya nggak boleh harus masuk ke sini. Alih-alih makin bagus, malah makin buruk. Kenapa Bang Popi? Karena ternyata sebelum persoalan DHE itu kebijakan itu diambil, sudah terjadi capital outflow urusan lain, ketidakpercayaan terhadap baht. Sudah kejadian soalnya. Gini loh Bang Popi. Dan dia yang rontok duluan ketimbang rupiah kan sebetulnya. Iya, tapi yang parah kan kita begitu. Jadi itu malah memperburuk. Saya ingin memberikan gambaran berdasarkan cerita Thailand 97 itu. Ada nggak potensi kita mengalami ini? Ada. Karena sebelum kebijakan ini diambil Bang Pompi, ya, BI sendiri ngumumin kok. Dana pihak ketiga di perbankan yang melonjak tuh ke falas. Artinya di dalam negeri sendiri capital flight udah kejadian ya, gitu aja. Walaupun di dalam negeri. Itu yang terjadi di Thailand, bahwa sebelum itu walaupun ditambah tapi kepercayaan kepada bahtnya itu udah jatuh. Belum kita bicara kalau kita lihat neraca pembayaran kita capital outflow juga terjadi loh. Jadi kalau kelas kayak kita gini mungkin hanya bisa pindahin ke falas tapi di bank di negara kita. Kaya dikit keluar kan Bang Bobi. Saya sih cinta rupiah, jadi saya pakai rupiah aja. Ya, nah harusnya Bang. Karena nggak ada opsi lagi sebenarnya. Harusnya kan Bang Pompi itu yang dikatakan tuh bukan ngomong orang desa nggak pakai dolar, tapi Bang Pompi mengatakan, mari rakyatku kita cintai rupiah. Kalau bukan kita yang mencintai, siapa? Wah, keren tuh. Jadi reverse psychology-nya kena jadi, tuh. Kalau saya jadi dia, Mbak Titi, udahlah Mbak Titi, ngapain sih keluar negeri lagi? Kalau nggak, ngapain sih nyimpen dolar sih? Ngapain nyimpen dolar? Rosan, ngapain sih nyimpen dolar? Cepet besok ya dikerupiahin. Lain Bang Pompi. Keren banget. Lain. Jadi saya kasih contoh duluan nih. Iya, jadi kan kalau ini Bang Pompi dengan dia kayak gitu, dia tidak menyelesaikan persoalannya. Orang yang tidak percaya kepada rupiahnya. Tambah nggak percaya kan Bang Pompi? Benar. Ada dulu juga sempet gerakan aku cinta rupiah, tapi zaman Pak Harto tuh kayak dipaksakan gitu. Iya. Tapi kalau sekarang kan nggak akan bisa pemaksaan itu. Jadi penghimbauan dan kemudian mengajak menyentuh hati orang buat empati dan lain-lain mungkin bisa jalan dan bisa membuat difference juga ya, bisa membuat satu perbedaan tersendiri. Iya, makanya dari awal tone saya kan adalah pentingnya pemerintah menghidupkan sosial dialog. Iya. Pentingnya pemerintah itu memberikan tone mendengar lebih baik daripada bicara, Pak Bang Pompi. Iya. Tapi kalau bicara, pengen bicara terus, nggak mau didengar, ya susah Bang Pompi. Ya orang kan juga kan ada psikologisnya loh. Iya kan, orang tuh ada psikologisnya kan. Iya. Oke. Nah, jadi Bang Pompi dari situ menurut saya, kita itu sebetulnya stabilitas semu. Semu ya, stabilitasnya semu ya.
orang kita defisit, orang kita butuh hutang, Iya, butuh iya. segala macam. BI terjebaklah. Ini yang orang selalu soroti tentang independensi bank sentral. Sekarang sudah tidak independen lagi. Nah, BI terjebak. Di depan kurva harusnya ngelihat nih. Saya tidak menghendaki seorang Januar memindahkan rekeningnya di perbankan dalam negeri rupiah ke dolar. Iya, iya. Satu-satunya cara agar saya bisa meyakinkan Januar ataupun masyarakat Indonesia tidak memindahkan rupiahnya ke dolar, dolarnya jangan kuat. Satu-satunya cara dolarnya jangan kuat, saya mendahului kurva sebelum bandar dolar, karena saya bandar rupiah. Iya, iya, iya. Iya nggak? Artinya saya melangkah lebih dulu dari bandarnya dolar. Itulah yang namanya BI rate, Bang Pompi. Saya naikkanlah BI rate. BI rate itu adalah policy rate. Kenapa dia dianggap untuk menyerap likuiditas mencegah inflasi? Karena inflasi itu juga bisa diakibatkan dari persepsi orang untuk membiayai kenaikan harga kan? Sebelum orang itu ke titik ikut bandar dolar, saya duluan. Naikin duluan. Dan ini pernah dilakukan oleh orang yang kemarin, walaupun temannya presiden sendiri. Orang yang kemarin dipanggil Pak Presiden, Pak Burhanuddin Abdullah. Pak Burhanuddin Abdullah ketika dia gubernur BI, dia tuh juga sempat tidak populer. Bahkan sempat dikritik habis oleh Wapres waktu itu, Pak JK. Karena dia dengan agresifnya menaikkan suku bunga SBI yang tinggi. Tapi akibat dia agresif kayak gitu, laba moneternya naik, itu kita bisa melunasi hutang IMF. Iya, iya, iya. Tapi Bung Yanuar waktu itu jadi penasehat. enggak, saya enggak lah. Cuman saya ingin menggambarkan situasi seperti itu tuh pernah terjadi. Iya, iya. Nah sekarang Bang Pompi, karena si BI ini terjebak dalam populisme tadi, dia diam aja nih. Bandar dolar terus nih di repricing. Orang yang kemudian ngelihat, waduh, rupiah saya bunganya tetap segini aja. Gampangnya begini deh Bang Pompi, tingkat inflasi tiap orang kan beda ya. Ya nggak? Sekarang misalnya saya tabungannya rupiah, beli susu anak saya dari impor, bukan hanya BBM aja loh. Iya, iya, iya. Salah nggak kemudian kalau saya ngelihat, wah konsumsinya naik terus, udah deh saya buat amannya, saya pindahin deh ke rekening falas. Ini yang naikin kan? Ini yang bisa menjelaskan pertama, kenapa rupiah tambah lemah. Di samping bandar di pasarnya juga lagi melemahkan, pakai saham. Yang di domestiknya pun ikut ke sini Bang Pompi. Tambah lemah dia. Nah, sekarang yang asingnya ditawarinlah surat utang dalam bentuk rupiah. Nggak mau dia. Berapa bunganya? Yield kita ditahan. Jadi BI ini dengan segala ingin nahan stabilitas ini, nahan ini. Harga yang dibayar rupiahnya melemah kan? Nah, saya ingin sampai kepada satu titik Bang Pompi. Kalau cuman persoalan keseimbangan baru, dan pada akhirnya pemerintah setuju dengan keseimbangan ini, salah satu contohnya, sekarang pemerintah mengeluarkan global bond. Surat utangnya tidak lagi dalam rupiah. Berarti kan at all cost diambil oleh pemerintah. Anggap saja kemarin tuh, nah ini menarik nih, global bond yang 19 Mei kemarin, itu suku bunganya ada di 5, sekianan, tapi penyerapannya hanya 99%, artinya bid rasionya ngepas lah, ngepres banget. Dugaan saya, itu menyerap sebetulnya dana masyarakat yang diperbankan, yang pindah ke falas. Makanya bunganya masih seperti itu. Makanya kalau kita lihat, BI rate udah naik, pemerintah udah dapat surat utang global bond yang kata Purbaya nanti 15.000 karena kita akan dapat duit dari global bond. Entar tangga kan, masih di 17.000 sekian. Karena menurut saya pasar tetap melihat pemerintah tetap akan membutuhkan yang namanya asing. Nah, dalam posisi kayak gini Bang Pompi, apa titik sentralnya? Dengan tadi maut sudah mengarah ke mampus. Artinya sebetulnya yang namanya tekanan daya beli bukan omon-omon.
ya Bang Popi ya. Ya. Kalau kita menganggap remeh persoalan ini, artinya sinyal kayak Meksiko itu terjadi. Penerimaan negara pun akan turun karena daya beli yang turun. Iya. Ya nggak? Di sisi mikronya apa? Semakin saya tidak bisa lagi ngambil utang, dan saya sudah menuju ke sini, angka 17.700 ini sudah keseimbangan baru yang di titik nadir kan? Iya. Ya nggak? Jadi saya ingin mengatakan, kalau gini terus cara kita memandang, meremehkan persoalan, menganggap segala sesuatu itu hanya bercanda, ngerasa benar sendiri, tidak menimbulkan sense of dialogue. Menurut saya, jangan-jangan krisis itu terjadi karena salah kita. Tidak bisa punya kawan bersama, tidak punya musuh bersama. Jadi saya Bang Pompi, menurut saya, ya pemerintahan ini sebetulnya harus mencari kawan bersama. Saya Bang Pompi, walaupun saya berkali-kali ngomong segala macam, nanti juga orang ngomong, ini pesimis terus. Tapi Bang Pompi, kalau kita ditanya, sebenarnya kita bicara di depan kayak gini, tone saya pesimis, tone ini optimis, tapi apa persamaan kita? Sama-sama nggak mau krisis kan? Oh iya dong, jangan sampai. Kenapa kita tidak ketemu di persamaannya? Tapi sekarang yang diperlepas perbedaannya kan? Iya, iya. Tentang optimisme dan pesimisme. Harusnya yang namanya pemimpin itu solidarity maker, Bang Pompi. Iya. Dia harus bisa menyatukan. Ibaratnya kan orang main rally itu, ada yang ngasih tahu jalan, ada yang mengendalikan. Iya. Kalau mereka kompak, ini bisa kenceng dan bisa belokannya selalu tepat, gitu kan, gitu. Iya. Nah, kalau beda, udah pasti hancur lah tuh. Iya. Kira-kira gitu kan gambarnya. Ya kan kalau gini loh. Kalau kita komentarin, gimana sih ngoper ke sana terus? Gimana sih? Enggak, maksudnya gini. Kan pemimpin itu koordinasi, Bang Pompi. Harusnya dialog aja. Dialog. Sebenarnya yang benar yang mana dan bagaimana. Nah, gimana? Ketemunya di mana? Oke, kita sama-sama nggak mau krisis. Ketemunya kan di situ. Jadi kalau menurut saya, kalau gini terus caranya, apa kesimpulannya jadinya? Kesimpulannya yang jelas, rupiah kita akan melemah terus. Betul. Alamiah pun Bang Pompi, kita nggak usah ngomong. Iya. Ngomongin APBN deh. Iya. Asumsi APBN 2026, batas atasnya 16.500. Asumsi RAPBN 2027, 17.500. Itu sudah kelihatan. Udah kelihatan. Udah kelihatan. Dari asumsinya udah kelihatan. Dari asumsinya aja udah kelihatan melemah. Jadi artinya kalau nanti RAPBN 2008 geser ke 18.500, geser ke 20.000. Jadi tren menurun ini dipelihara terus. Betul. Gitu. Nah, yang ditakutkan itu adalah sebetulnya overshoot misalnya. Jadi overshoot itu gini Bang. Lebih daripada yang diproyeksikan. Misalnya sekarang nih udah dianggap 17.700 nih. Nggak berhenti-berhenti. Dan nggak berhenti-berhentinya pun langsung dari 17.700 ini langsung ke 25.000. Nah, ini menurut saya artinya sebetulnya memang krisis kepercayaannya di puncaknya. Oke. Gitu. Bung Yanuar, seru banget nih bahasannya. Siap. Menarik sekali dan ya mudah-mudahan apa yang kita takutkan ini tidak kemudian kejadian juga. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih sudah hadir di studio. Jangan bosan-bosan. Siap. Nanti kita undang lagi. Nah, Sobat Forum yang luar biasa, itu tadi Bung Yanuar Rizky. Kita diskusi tentang bagaimana sih sebenarnya forecast daripada ekonomi kita ke depan. Tentunya melihat ya beberapa catatan yang memang perlu menjadi sorotan dan nampaknya tidak baik-baik saja gitu, dan harusnya kita tentunya tidak bosan-bosannya mengingatkan tadi. Tujuannya adalah mengingatkan agar jangan terjadi yang namanya lipstick effect gitu. Orang tetap menggunakan gincu supaya kelihatan cantik, padahal dia kelapar, padahal dia nggak punya duit, padahal dia berhutang. Nah, jangan sampai seperti itu. Kira-kira itu yang kita harapkan, bahwa tentunya kalau terjadi krisis, bahkan terjadi pergantian rezim, itu kita sama sekali tidak inginkan, karena bagaimanapun juga basis stabilitas politik, basis stabilitas kita bernegara itu menjadi salah satu landasan di mana kita bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik dengan cepat tentunya, dan itu yang kita inginkan. Namun tidak ada salahnya bagi orang-orang
yang ya sering ngutak-ngatik data, sering mempelajari dan mungkin secerdas Bung Yanuar ini kemudian mempunyai pemikiran-pemikiran pendapat yang menurut saya wajar untuk bisa mengingatkan pemerintah tentunya dalam konteks watawasobil haq, watawasobil sob, watawasobil marhamah. Sekali lagi semangatnya masih dalam menyambut Idul Adha dan juga kami mengucapkan selamat merayakan Idul Kurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di episode berikutnya, saya Pembida Hidayatullah undur diri. Nonton terus PhD 4G podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten dan kocak. Siap. Mantap.